Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lampu Proji 3in dari AS, yaitu lampu Proji AS Turbo generasi kedua atau Proji AS New Turbo. Dan untuk kemasannya, untuk kemasannya itu seperti ini ya. Jadi satu packing itu isi satu, dan di sini tertulis Turbo LED Projector Super Bright 3in Blue Glass. Untuk informasi dari packingnya cuma seperti ini, dan di samping ada tulisan Billet AS Turbo New 3in. Oke, kita lanjut, langsung kita buka saja bagian dalamnya. Oke, di sini ada panduan pemasangan ya. Jadi di sini ada pemasangan manual produk AS seperti biasa kayak Proji AS F1. Oke, jadi di sini kita langsung lihat saja dari bentuk Projinya. Nah, untuk Projinya sendiri bentuknya seperti ini. Oke, jadi ini adalah Proji AS Turbo generasi kedua atau yang terbaru. Dan di sini yang unik ada di bagian depan, ini lensanya seperti ini ya. Jadi ini produk terbarunya, dan ada bagian bawahnya seperti ini. Nanti kita coba tes bedanya seperti apa dan tujuannya buat apa. Terus di bagian soket belakang, di sini bisa dipasangkan di beberapa soket ya. Di sini ada tertera ada soket H4, H7, H11 dan beberapa soket yang lainnya. Nah, di sini menurut informasi di dalam hanya menggunakan satu chip emitter tapi dual reflektor. Dan di belakang sini ini ada soket waterproof. Untuk soketnya sendiri ini berbeda dengan soket proyektor yang lain ya, seperti AS F1. Ini yang terbaru seperti ini, tapi tetap fungsinya sama untuk menyambungkan antara driver menuju ke lampu projinya. Oke, langsung kita lihat saja apakah di dalamnya itu dual reflektor, satu emitter. Kita langsung buka saja. Nah, setelah kita buka, bentuknya seperti ini ya. Memang di sini dual reflektor dan satu emitter. Menurut informasi dari satu emitter dual reflektor ini mengkonsumsi daya kurang lebih sekitar 55 watt. Tapi nanti kita akan coba tes real wattnya itu berapa. Oke, di sini sudah saya pasangkan lagi lensanya. Setelah tadi kita cek dari segi reflektornya ataupun emitternya. Dan di sini untuk driver sendiri, ini driver terpisah ya, dan di sini dilapisi dengan aluminium ya, kokoh banget. Dan dari segi kabel, ini untuk inputnya itu merah adalah positif lampu utama, hitam negatif lampu utama. Untuk kuning dan putih ini adalah solenoid atau untuk high beam ya. Jadi di sini untuk high beam sendiri bisa dibalik antara min dan plusnya, tetap berfungsi. Terus untuk bagian soket juga sangat bagus ya. Jadi ini versinya model terbaru, dan untuk driver sendiri ini lebih kecil daripada driver AS F1. Untuk bentuknya sendiri di bagian bawah ini seperti ini ya. Ini ada logo AS, dan di sini ada kipas pendinginnya. Ya, jadi di sini untuk bentuknya itu seperti mirip dengan AS F1. Dari holder lensa di sini warna abu-abu. Terus di bagian belakang juga sama ya. Jadi ini bisa dilepas bagian sini. Ini adalah baut ini bisa dilepas jika mentok di bagian belakang atau terlalu panjang. Tapi jika menggunakan soket H4 dan cukup, maka di bagian belakang ini tinggal kita menggunakan soket bawaannya seperti ini ya. Jadi di sini ada soket H4, H7 dan HP3. Lanjut, sebelum pengetesan kita ukur dulu untuk diameternya atau dimensinya. Dari panjang lensa sampai ke belakang itu kurang lebih di angka 150 mm atau 15 cm ya. Ini dari lensa full ke bagian belakang. Dari lensa ke bagian sini ini kurang lebih di angka 120 mm atau 12 cm ya. Untuk lensa udah pasti ini 3 inci ya. Ini untuk lensanya, lensa 3 inci ataupun 67 mm ya. Di sini ketahuan nih. Oke, jadi ini untuk lensanya, lensa ukurannya 3 inci. Oke, di sini sudah saya siapkan adaptor 12 volt, dan di sini saya menggunakan untuk voltase 13,2 volt. Itu rata-rata mesin menyala ya. Jadi untuk voltase mesin menyala itu di angka 13,2 volt, supaya kita tahu maksimal wattnya berapa dan maksimal panasnya itu berapa derajat Celcius. Sebelum kita lanjut di bagian outdoor, lihat pencahayaannya seperti apa. Kita coba nyalakan dulu untuk low beamnya. Nah, di sini untuk low beam masuk di angka 50 watt. Nah, kita lanjut, coba kita atur tegangannya atau kita tambahkan voltasenya sampai 14,6.
tetap stabil di angka 50 watt ya. Kita balik lagi di angka 13,2 volt, rata-rata engine menyala. Nah, di sini saya coba tes dulu sekitar 30 menit atau setengah jam. Nanti akan ketahuan ya. Jadi berapa watt stabilnya dan juga berapa dari suhu panasnya. Jadi berapa derajat Celcius. Nah, setelah pengetesan kurang lebih hampir 1 jam malah ya, ini bukan 30 menit lagi, karena memang tadi saya sengaja lebih lama biar lebih pasti untuk ketahanan panasnya berapa derajat Celcius dan watt stabilnya itu di angka berapa. Nah, untuk stabilnya di sini 13,2 volt itu masuk di angka sekitar 43,1 watt ya. Jadi kalau kita hitung itu kurang lebih sekitar 45 watt lah ya. Jadi kita bulatkan menjadi 45 watt, ini stabilnya segitu. Untuk bagian high beam itu masuk di angka 51 watt, dan sebelumnya itu di angka sekitar 57 watt atau 58 watt kalau pertama kita menyalakan lampu tersebut. Dan untuk panasnya sendiri itu masuk di angka sekitar 63,5 derajat Celcius atau 64 derajat Celcius. Dan panas seperti ini tuh masih layak dipakai di dalam headlamp. Lanjut untuk pengetesan cahaya di outdoor, dan teman-teman jangan kemana-mana, tetap di channel ini supaya tidak gagal paham untuk hasil cahaya itu seperti apa. Dan untuk sementara ini untuk link pembelian di online shop itu belum ada ya. Jadi jika teman-teman yang berminat bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Jadi untuk pemesanan atau pemasangan bisa langsung kontak saya, WhatsApp saya ya yang ada di kolom deskripsi. Karena untuk pembelian via online shop itu belum tersedia, dan suatu saat nanti kalau jika memang sudah tersedia untuk penjualan online shop sendiri, nanti akan saya sertakan di deskripsi juga. Oke, lanjut di pengetesan cahaya Proji AS Turbo generasi 2 atau New Turbo. Ini untuk lobbynya ya, Proji sangat tebal sekali. Untuk bagian foreground dan kanan kirinya itu sangat padat sekali. Ini untuk low beam ya, masuk high beam. Nah, ini untuk high beam seperti ini. Ini low beam. Nah, ini untuk high beamnya lebih tinggi ya daripada high beam lampu bilet dari Proji AS F1 ataupun Proji bilet yang lain, kayak seperti Proji AS WST. Ini lebih tinggi ya tuh. Untuk lobbynya seperti ini, dan cut off itu sangat tajam sekali, ataupun foreground ya sangat jelas. Dan di sini sinar sangat rata sekali ya, nggak ada bias ataupun nggak ada yang tipis untuk bagian kanan kirinya. Oke, kita coba untuk miringkan dulu cahayanya. Nah, untuk cahayanya seperti ini, kita lihat jelas banget ya. Nah, seperti ini. Kita tes high beam, low beam, high beam. Mungkin kalau untuk dia menggunakan double chip emitter di bagian cut off mungkin lebih tajam lagi ya. Ini karena menggunakan satu emitter tapi double reflektor. Jadi dari reflektor itu ini berpengaruh di bagian cahaya, dia lebih rata. Terus di bagian cut off ataupun di foreground dia sangat tajam, sangat pekat sekali ya. Seperti ini. Mungkin untuk kedepannya akan dibuatkan double chip emitter supaya di bagian cut off-nya itu lebih tajam dan rata. Dan untuk cahaya sendiri dia hampir ke putih ya, putih total sekitar kurang lebih 6000 sampai 8000 Kelvin. Tapi kalau untuk Proji AS F1 itu untuk cahayanya sekitar 6000, 5500 sampai 6000 Kelvin. Jadi agak sedikit kuning. Tapi kalau untuk
Proji Turbo Gen 2 ini sangat putih ya, jadi putihnya putih bener-bener putih pure, kurang lebih sekitar 8000 Kelvin. Kita coba tes lagi untuk high beamnya. Nah, high beam seperti ini ya, sangat tinggi, tapi memang di bagian high beamnya, cut off high beam itu tidak setebal di Proji ASF1, karena kalau ASF1 itu menggunakan 2 chip emitter, sedangkan ini menggunakan single chip emitter tapi double reflektor. Untuk harga sendiri itu di angka sekitar 775 sampai 800 ribuan. Dan sekali lagi, untuk pembelian di online shop ini belum tersedia ya, hanya penjualan offline shop aja ataupun pemasangan langsung. Dan jika ada yang berminat, bisa langsung di kolom komentar ataupun WhatsApp saya yang di kolom deskripsi, bisa langsung japri untuk pertanyaan mengenai lampu ini. Oke, balik lagi untuk tampilan cahayanya itu sangat bagus ya. Jadi kalau untuk di motor cukup menggunakan satu Proji, dan di mobil biasanya memang wajib menggunakan 2, dan cahaya itu ini menggunakan cahaya RHD ya, jadi tinggi sebelah kiri, untuk setir mobil sebelah kanan. Ya teman bisa lihat sendiri untuk cahayanya sangat padat sekali, rata. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk komen di bawah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.